Sejumlah produsen beras di Indonesia diduga melakukan praktik penipuan terhadap konsumen di Indonesia dengan nilai kerugian mencapai 99 triliun rupiah per tahun. Menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman, modus perusahaan beras yakni mengoplos beras kemasan yang diklaim premium atau medium dengan beras biasa atau mengurangi kuantitas beras dalam setiap kemasan. Saat ini menurut Amran ada 212 merek beras yang diproduksi tidak sesuai aturan. Amran sudah melaporkan temuan Kementerian Pertanian pada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. 4 perusahaan besar produsen merek beras yang isinya tidak sesuai regulasi kini diperiksa polisi. Keempatnya adalah Wilmar Group, PT Food Station Cipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari. 212 yang ditemukan oleh Satgas Pangan dan Kementerian Pertanian. Bersama-sama itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Semuanya ini yang 212 merek kami sudah kirim langsung ke Pak Kapolri, kemudian Satgas Pangan dan Pak Jaksa Agung. Mudah-mudahan ini diproses cepat. Kami sudah terima laporan tanggal 10 2 hari yang lalu itu telah mulai pemeriksaan. Kami berharap ini ditindak tegas dan kepada saudara-saudara yang lain pengusaha beras seluruh Indonesia jangan melakukan hal serupa. Jangan melakukan hal serupa, tolong menjual beras sesuai standar yang sudah ditentukan. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkap 212 merek beras premium diduga melakukan penyimpangan dengan mengoplos kualitas beras. Pemerintah berjanji akan menindak tegas perusahaan yang terbukti melakukan kecurangan. Ditangani sama kepolisian ada 212 merek perusahaan sekarang lagi dipanggil untuk screening. Nanti pengawasannya sekarang gimana Pak? Ya tentu saja ini salah satunya gini, pengawasan itu kan sebetulnya ada sudah ada badan pangan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan kita kan lebih sering karena kan yang dirugikan masyarakat sebetulnya ya. Jadi dengan harga tertentu, kualitas tertentu tertera tapi aslinya tidak begitu. Itu kan sebenarnya yang dirugikan masyarakat. Harus ini jadi momen yang baik kita tidak tegas supaya semua tertib. Kita nggak mau lihat yang belakang, kita mau tertib ke depannya kita tertib. Pelakunya perusahaan besar ya Pak? Perusahaan besar ada sanksi yang besar. Kita nggak cek mau besar mau kecil siapa melanggar semua kita tindak semua, kita follow up. Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Bastille Day di Paris, Prancis. Presiden terbang langsung usai menyelesaikan kunjungan kenegaraannya ke Belgia. Setibanya di Bandar Udara Orly, Presiden Prabowo disambut langsung Menteri Dalam Negeri Prancis Bruno Retailleau dan Duta Besar Prancis untuk Indonesia Fabien Penoni. Turut penyambut yaitu Duta Besar Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar serta Atas Pertahanan KBRI Paris Marsma TNI Anang Surdiono. Kedatangan Presiden disambut dengan barisan pasukan jajar kehormatan. Presiden juga disambut hangat oleh warga negara Indonesia di Prancis. Kehadiran Presiden di Paris yakni untuk memenuhi peringatan Hari Nasional Prancis Bastille Day sebagai tamu kehormatan. Setibanya di panggung kehormatan, Presiden Prancis Emmanuel Macron langsung menemui Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menjadi tamu kehormatan Bastille Day di tahun ini. Sekaligus memperingati 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Bastille Day atau Hari Nasional Prancis diperingati setiap tanggal 14 Juli. Memperingati penyerbuan benteng penjara Bastille yang merupakan simbol perjuangan rakyat Prancis melawan kekuasaan monarki. Dalam peringatan Bastille Day digelar parade militer yang merupakan parade militer tertua dan terbesar di Eropa. Terdiri dari 3 matra TNI menjadi peserta defile, kemudian 189 orang yang tergabung. Dalam peringatan Bastille Day, sebanyak 504 personel Tentara Nasional Indonesia tampil memukau. Pasukan TNI menempati barisan paling depan dalam defile militer yang menjadi sorotan utama dalam perayaan Hari Nasional Prancis itu. Dengan langkah tegap, pasukan TNI membuka parade militer yang melintasi ikon kota Paris. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung penampilan pasukan TNI berdampingan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Menetapkan 14 Juli menjadi tanggal
Hari Perayaan. Pemirsa, saat ini saya berada di Paris untuk mengikuti perayaan Bastille Day atau Hari Nasional Prancis. Pada peringatan Hari Nasional Prancis ini, pasukan TNI mengirim kontingen yang terdiri dari 504 personil yang terdiri dari Akademi Taruna dan juga pasukan TNI dari 3 matra. Mereka ditempatkan di bagian paling depan sebagai tamu kehormatan. Di mana atas permintaan waktu itu pas penyampaian Presiden Macron sampai ke Indonesia meminta pada Presiden Prabowo untuk kita menghadirkan TNI di sini. Sehingga kami dibentuk dan baru bergabung di tanggal 19 Juli kemarin. Secara umum tugas pokoknya adalah melaksanakan kegiatan parade dan defile. Cuma kita melaksanakan kegiatan dalam rangka diplomasi kebudayaan untuk pendekatan kepada teman-teman tentara di sini. Kita melakukan kegiatan diplomasi budaya. Ada tari kecak, ada tari reok Ponorogo, ada tari saman, ada tari Dayak, ada pematahan MP, ada tari pacu laju dan sebagainya untuk membaurkan kita dengan mereka sehingga walaupun ada perbedaan bahasa dan budaya tapi bisa bersatu. Di belakang saya tampak pasukan TNI sebagai peserta parade. Pada parade Bastille Day tahun ini, TNI mengirimkan 504 personil terdiri dari pasukan TNI 3 matra dan juga Taruna Akademi Militer. Pasukan TNI ditempatkan di bagian paling depan parade sebagai tamu kehormatan. Dari Paris, Prancis, Masirom melaporkan. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Uni Eropa Ursula von der Leyen di kantor Uni Eropa Brussel, Belgia. Pertemuan tersebut menciptakan sejumlah kesepakatan. Pertemuan dengan Presiden Uni Eropa ini menghasilkan sejumlah kesepakatan dan salah satunya terkait perdagangan. Bahkan Presiden Prabowo Subianto menyebut Uni Eropa tetap berperan penting bagi Indonesia. Prabowo juga meminta maaf karena datang ke kantor Uni Eropa pada hari Minggu. Once again to apologize for visiting you on a Sunday. I know this is a very out of the ordinary. So this is a really great honor that you give me and also a great sacrifice. But I think this also shows the importance that we attach to the relationship between Indonesia and the European Union. Pelaku penipuan di Kampung Pulau Gede, Kelurahan Jaka Sampurna, Bekasi Barat. Warga terlibat keributan dengan salah satu keluarga pelaku. Sementara pelaku sendiri yang diketahui bernama Karsi telah melarikan diri. Setidaknya ada 57 warga yang tertipu rumah kontrakan murah. Mereka mengaku sudah memberikan uang muka puluhan hingga ratusan juta rupiah. Nyari duit aja sekarang susah, sekarang susah. Enaknya aja nipu. Bahkan ada sebagian warga lainnya yang sudah melunasi rumah kontrakan tersebut. Namun ternyata rumah kontrakan tersebut juga ditawarkan ke korban lain. Total kerugian hingga 5 miliar rupiah. Para korban tertipu rumah kontrakan murah yang ditawarkan di medsos atas nama Yurike, di mana 2 unit kontrakan ditawarkan hanya seharga 100 juta rupiah. Para korban kemudian diarahkan ke rumah seorang perempuan bernama Karsi yang mengaku pemilik kontrakan untuk bertransaksi. Para korban juga diajak bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai notaris yang ternyata hanya juru ketik. Setelah uang muka diberikan dan korban akan memeriksa kondisi rumah kontrakan, ternyata rumah tersebut sudah dirobohkan. Sampai saat ini totalnya dari 50 orangan lebih udah mencapai 5 miliar lebih totalnya. Satu orang bisa kena tipu berapa, Pak? Dari 75 ke atas, Pak, rata-rata. Ada yang 350 juta, 270 juta, karena beda-beda ngambil, ada yang 2 pintu, ada yang semuanya sama tanahnya, begitu, Bang. Dan saya rasa ada kemungkinan, saya bukan menuduh, ini adik abangnya dan bahkan iparnya dan RT-nya yang di sini juga kemungkinan terlibat, karena masih saudara dan menutupi semuanya. 30 juta. 30 juta. Apa ditipu? Iya. 100 juta. Siapa lagi? Sama Karsi sama Yurike, calonnya tuh. Oh, tipunya dalam bentuk apa, Pak? Tipunya dalam bentuk apa? Berapa? Tipunya dalam bentuk apa? Rumah dijual. Oh, dibayar gitu. Iya, rumah dijual. Ternyata rumah itu banyak yang
dijualin. Setelah tak ada titik temu dengan keluarga pelaku, para korban melapor kasus penipuan ini ke Mapolres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.